Penandatanganan IU CEPA ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang hampir 1 dekade perundingan yang hampir mencapai 10 tahun. Pemirsa, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA. Penandatanganan yang dilakukan di Bali ini memperkuat potensi ekspor produk Indonesia di pasar Eropa. Penandatanganan penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Komisi Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič di Bali. Penandatanganan IEU CEPA ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang hampir 1 dekade perundingan yang hampir mencapai 10 tahun. Resminya perjanjian perdagangan IEU CEPA ini dapat membuka dan meningkatkan nilai perdagangan antar kedua pihak dengan mengeliminasi tarif sejumlah komoditas hingga 0%. Di antaranya produk tekstil, furniture hingga alas kaki dari sisi Indonesia dan sektor otomotif hingga pangan di sisi Uni Eropa. Selain itu, potensi terbesar yakni industri di Indonesia dengan mudah memperluas pasar ekspor yang berkembang luas dan saling menguntungkan hingga ke seluruh negara Eropa. Targetnya, pemberlakuan IEU CEPA mulai efektif secepatnya pada 1 Januari 2027. Dari Bali, IDX Channel. Perjanjian perdagangan IEU CEPA yang telah disahkan bisa memperluas pasar ekspor impor Indonesia dan Uni Eropa. Dokumen substansial IEU CEPA menegaskan bahwa Uni Eropa memberlakukan tarif 0% bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA. Bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič, di mana perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa akan tetap berkembang dengan kerjasama yang berdasarkan aturan internasional dan saling menguntungkan. Erlangga menegaskan dengan hadirnya IEU CEPA, kerjasama Indonesia dan Uni Eropa dapat membuka dan meningkatkan nilai perdagangan antar kedua pihak dengan menerapkan tarif komoditas hingga 0%. Sementara bagi Uni Eropa, Indonesia dinilai sangatlah penting sebagai partner dagang Uni Eropa di kawasan ASEAN. Would have not been possible without the vision, dedication of all the stakeholders that is involved. As we look ahead for the next stage, the legal scrubbing, translation, ratification, we reaffirm the determination to bring this CEPA into force at the earliest opportunities. The target should be the 1st January 2027. The European Union and Indonesia already enjoy strong trade ties. Indonesia, the largest economy and biggest consumer market in Southeast Asia, is the EU 5th largest trading partner in the region. In 2024, our exports to Indonesia amounted to nearly 9.7 billion euros, supporting over 15,000 European SMEs and approximately 200,000 jobs across Europe. Ya, kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam IEU CEPA mencerminkan konsistensi diplomasi ekonomi Indonesia dalam membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor strategis. Ya, tercatat nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA menjadi tonggak penting membangun fondasi kerjasama ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan IEU CEPA juga sekaligus membuka akses ekspor bagi produk Indonesia ke 27 negara anggota Uni Eropa yang secara luas menghapus tarif impor. Dalam kesepakatan, sebanyak 80% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif sebesar 0%. Komoditas unggulan seperti produk alas kaki, tekstil, garmen, minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.
Tercatat tahun 2024 total nilai perdagangan Indonesia ke Uni Eropa mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat mencapai 17,5 miliar dolar Amerika Serikat dan impor dari Uni Eropa sekitar 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan neraca perdagangan antara kedua negara menunjukkan surplus bagi Indonesia yang meningkat menjadi 4,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, naik dari 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Melalui kerjasama IU-CEPA, perdagangan Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat meningkat hingga 2 kali lipat pada 5 tahun mendatang, yakni ditargetkan mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya global dalam menjaga perdamaian. Salah satunya stabilitas perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya upaya damai terhadap Palestina. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam forum High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Indonesia yang hadir di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat ini mengambil peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian Palestina. Indonesia berharap dunia internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara. Di mana dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Konferensi yang dipimpin bersama Perancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina. Berbagai sumber IDX Channel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Ahmad Mulasyala menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum ke-80 PBB memiliki dua makna penting, yakni untuk menegaskan suara Indonesia sebagai Global South dan memajukan isu-isu nasional di dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kehadiran Prabowo Subianto dalam sidang umum ke-80 PBB juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara di markas besar PBB Senin waktu setempat. Prabowo mendapat urutan kelima sebagai kepala negara yang menyampaikan pernyataan dalam forum tersebut setelah Yordania, Turki, Brazil, dan Portugal. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SMU PBB merupakan pertemuan tahunan yang dilakukan untuk membahas berbagai isu-isu global, antara lain perdamaian, keamanan, dan juga untuk perubahan iklim dan pemajuan HAM dan isu-isu kerjasama internasional lainnya. Tahun ini SMU PBB melaksanakan sesinya yang ke-80 dipimpin oleh Presiden Annalena Baerbock, mantan Menlu Jerman, dan ini merupakan momentum penting untuk membahas sejumlah agenda termasuk untuk membuat PBB menjadi organisasi yang lebih relevan dengan tantangan-tantangan di masa ini. Saat ini kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia pada pertemuan ini memiliki dua makna penting. Yang pertama adalah untuk menegaskan suara Indonesia sebagai Global South dan dalam memajukan isu-isu nasional di dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Presiden RI juga akan melakukan berbagai pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan sidang Majelis Umum PBB tahun ini.